Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Para pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Apa yang terbetik dalam pandangan Anda ketika mendengar kata cerdas atau kecerdasan? Boleh jadi mayoritas di antara kita berpandangan bahwa cerdas atau kecerdasan dalam diri seseorang adalah ketika orang itu menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Kita akan menganggap orang itu cerdas ketika dia menguasai ilmu teknologi misalnya, atau ilmu fisika, ilmu kimia, menguasai ilmu kedokteran, atau ilmu terkait dengan antariksa, ilmu dirgantara terkait dengan dunia penerbangan, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Itulah yang kita asumsikan indikasi seseorang itu cerdas. Ternyata Rasulullah SAW berpandangan lain tentang hakikat dari kecerdasan dalam diri seseorang. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari As-Saddad bin Aus, Rasulullah SAW bersabda, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajiju man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah menjelaskan tentang definisi kecerdasan, bahwa cerdas itu adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya dan memperbanyak amal baiknya, amal ibadahnya untuk bekal menghadapi setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan ia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari redaksi hadis tersebut, kita bisa menangkap intisari dari kriteria orang cerdas dan orang bodoh dalam perspektif Rasulullah SAW. Kecerdasan atau orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah orang yang senantiasa disibukkan kesehariannya, aktivitas hidupnya untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi hari setelah kematiannya. Sedangkan sebaliknya, kategori orang yang bodoh dalam pandangan Rasulullah SAW adalah orang yang senantiasa mengikuti dorongan hawa nafsunya, yang dia hanya tulul amal, hanya berangan-angan, panjang angan-angannya, bahwa dia meyakini nanti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, Allah akan menganugerahkan pertolongan dan memberikan karunia kepadanya. Ini kategori orang bodoh dalam pandangan Rasulullah SAW. Para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, terkait dengan penyiapan diri menghadapi hari setelah kematian atau bekal menghadapi hari esok, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal menghadapi hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui setiap apa yang kau lakukan, perbuatan apa yang kau lakukan. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 terkait dengan pesan dari Allah agar kita mempersiapkan diri menghadapi hari esok. Tentunya jangan ditafsirkan hari esok adalah hari untuk 24 jam ke depan atau esok hari. Hari esok bukan hari pada satu pekan yang akan datang atau satu minggu kemudian. Hari esok bukan hitungan satu bulan yang akan datang atau bahkan satu tahun yang akan datang. Hari esok ini adalah hari akhirat, hari penghisaban, di mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Dan pada momentum hari esok, hari hisab ini, tidak ada lagi aktivitas amal ibadah. Karena hakikatnya di hari esok, di hari akhirat ini adalah hari penghisaban. Tidak lagi ada amal perbuatan atau amal ibadah. Oleh karena itulah, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup di muka bumi ini, selagi masih hayat di kandung badan, kita maksimalkan untuk mempersiapkan bekal menghadapi hari hisab nanti. Karena hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah ladang amal. Tingkatkan amal ibadah, karena di dunia ini tidak ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sudah berakhir kehidupan kita di dunia, di hari hisab nanti, momentum hisabnya amal ibadah kita, dan tidak ada lagi aktivitas amal ibadah, tidak ada lagi aktivitas untuk mengumpulkan amal kebaikan. Karena hari hisab, momentum untuk menghisab amal perbuatan kita selama diberi kesempatan hidup di dunia. Para pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, terkait dengan referensi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang telah saya sampaikan di awal tadi. Boleh jadi ada sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah mempersiapkan hari esok ini berarti orientasi kita hanya akhirat saja? Kita hanya memperbanyak amal ibadah saja? Kita hanya melaksanakan rutinitas ibadah dengan mengabaikan atau menafikan kehidupan duniawi? Tentunya pertanyaan ini terjawab melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77, di mana Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabtagil fasadi fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk kebahagiaanmu kelak di akhirat nanti. Tetapi janganlah melupakan kebahagiaanmu untuk menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Jangan menafikan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini
Sesungguhnya Allah sangat tidak suka, bahkan sangat benci kepada orang yang membuat kerusakan. Para pemirsa dan pencinta menjadi Qalbu Channel rahimakumullah. Dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kategori orang cerdas, orang yang senantiasa disibukkan keseharian mempersiapkan bekal menghadapi hari akhirat nanti, bukan berarti menafikan kehidupan duniawi. Tetapi sebaliknya jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh, yang senantiasa hanya memperturutkan nafsu duniawi, tetapi melupakan kepentingan ukhrawi, lupa untuk mempersiapkan bekal menghadapi satu momentum di mana akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi kesempatan kita untuk melakukan amal ibadah untuk memperbanyak bekal pahala, karena momentum hari esok di hari akhirat merupakan ladang hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat menghisab hamba-hambanya untuk menentukan apakah hambanya akan masuk pada fi jannah ataukah finnar. Karena itu, selagi Allah memberikan kesempatan, mari kita luruskan niatan dalam hati kita. Semua aktivitas kehidupan di dunia ini harus kita arahkan pada himmahnya kepada akhirat. Man kanatil akhirah, bagi himmah kita bukan man kanatid dunia. Semua aktivitas keduniaan juga tidak kita nafikan, tetapi aktivitas kehidupan duniawi ini sebagai wasilah untuk menyiapkan bekal menghadapi hari setelah kematian dan hari penghisaban, hari hisab kelak, di mana Allah akan menghisab amal perbuatan kita selama diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Semoga kita menjadi insan yang cerdas, yang senantiasa sibukkan keseharian kita untuk menyiapkan bekal menghadapi hari esok, di hari akhirat nanti, hari setelah kematian, dan semoga kita terhindar dari kategori orang yang bodoh, adalah orang yang hanya memperturutkan nafsu duniawi tapi lupa kepada kebutuhan atau bekal ukhrawi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.